Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi Eskom. Saya guru di SMP Darul Hijrah Cindai Alus, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saya sebagai mahasiswa di LPTK Universitas Negeri Makassar dengan bidang studi informatika dengan NIM pada PPG dalam jabatan bagi guru tertentu piloting 3 tahun 2024. Berikut KTP saya. Dan bukti lapor diri saya. Sebagai keabsahan bahwasanya data diri saya adalah benar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan hal yang baik-baik dulu. Dalam hal ini kita akan melakukan yang namanya doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk berdoa dan yang lain mengikuti ya. Baik, nih silahkan ditunggu tampilannya di depan layar dulu doanya. Ya, silahkan berdiri Giri sambil menunggu layarnya nyala ya. Ya, dimulai saja. Yang lain silahkan diikutin. Baik teman-teman, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi apa-apa kegiatan kita pada hari ini akan berjalan dengan sesuai yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin, dan lancar sesuai apa juga yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk itu selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Silakan kepada ananda sekalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Baik, kita mulai. 3, 2, 1. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, di pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka
merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada Pak Ananda sekalian, silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing. Ya, silahkan. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Sehat semua ya, alhamdulillah. Untuk itu Bapak akan mengetahui kehadiran kalian pada hari ini ya. Ada yang tidak berhadir atau ada yang sakit mungkin? Tidak ada ya. Alhamdulillah hadir semua pada kegiatan kali ini. Semoga dengan semua hadirnya kalian dan diberinya kesehatan sekalian semua, maka akan kita lebih semangat dalam menjalani pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, sebelum kita memasuki kegiatan kita dalam pembelajaran ini, ada yang namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik dari judul yang akan kita pelajari hari ini tentang berpikir komputasional. Untuk itu, sebelumnya ada yang pernah tahu mengenai berpikir komputasional? Silahkan. Baik, jadi berpikir komputasional adalah menyelesaikan persoalan dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Menyelesaikan persoalan dengan teknik ilmu Komputer. Nah, kurang lebihnya atau pengetahuan awalnya kurang lebih seperti itu ya. Untuk soal yang pertama, untuk membuat kue lapis dengan berbagai warna, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, silahkan dijawab sesuai alfabetnya ya. Cukup alfabetnya saja maksudnya ditulis, tidak perlu dengan jawabannya. Sudah? Sudah. Yang kedua, perhatikan baris angka berikut 2, 4, 6, 8. Angka selanjutnya yang paling mungkin adalah, silakan dipilih, cukup tulis alfabetnya saja ya. Sudah? Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan asesmen diagnostiknya atau asesmen awal untuk soal yang pertama. Baik, itulah asesmen atau asesmen diagnostik untuk kegiatan pada hari ini. Kemudian kita masuk ke apersepsi ya. Nah, di sini ada disediakan video, silakan disimak. Perhatikan saja di videonya, ini saya percepat sedikit ya. Kapan kalian menggunakan aplikasi tersebut? Ya, silakan, Hafiz. Ketika kita ingin mencari sebuah alamat yang tidak kita ketahui melalui Google Maps. Oke, ketika mencari sebuah alamat yang tidak diketahui pada Google Maps. Baik, itulah pertanyaan pemantik untuk memulai pembelajaran hari ini. Kemudian tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat mendefinisikan konsep berpikir komputasional, dekomposisi, abstraksi, pola pengenalan, dan algoritma. Peserta didik dapat menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan suatu masalahan ya. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian penjelasannya atau materi pada hari ini itu adalah berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Adalah berpikir, dalam bahasa Inggris itu computational thinking, metode menyelesaikan suatu persoalan atau suatu permasalahan dengan menerapkan yang namanya teknik ilmu komputer. Kemudian poin dari berpikir komputasional adalah yang pertama dekomposisi. Memecah persoalan besar menjadi persoalan yang lebih kecil. Artinya apa? Ketika ada suatu masalah, maka dipilih dulu masalahnya apa. Yang paling sederhana atau dilebih mudahkan. Contoh misalkan kita dalam mengerjakan soal matematika ya. Biasanya kan kerjakan yang lebih mudah terlebih. Jadi diseleksi terlebih dahulu. Itu dekomposisi. Yang kedua itu abstraksi.
Fokus pada hal penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Artinya untuk abstraksi ini dia fokus. Jadi hal-hal yang kurang penting itu diabaikan terlebih dahulu atau dinomor duakan atau nomor selanjutnya. Jadi yang utama itu adalah fokus hal-hal yang penting ketika melihat suatu permasalahan. Yang ketiga itu adalah pola pengenalan, ya. Mencari kesamaan pola dari persoalan yang ada. Artinya ketika berbagai hal kita dikumpulkan, kita mencari hal-hal yang sama. Misalkan kalian nih dalam suatu kelas, saya pengen nyeleksi kalian berdasarkan pola. Polanya apa? Baju kalian kan? Misalkan warna hitam berapa orang, warna biru berapa? Jadi polanya, warnanya, atau misalkan berdasarkan waktu dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir, poin yang keempat itu dari berpikir komputasional adalah disebut algoritma ya. Tahapan atau aturan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menemukan solusinya. Kata kuncinya adalah tahapan ya. Jadi sesuai aturan, berurutan. Ketika kita ingin membuka pintu yang terkunci, apa yang kita lakukan? Ya, mencari kunci terlebih dahulu. Baru buka kunci di pintunya, ya kan? Jadi sesuai aturan. Tidak boleh loncat karena ini penyelesaian masalah berdasarkan algoritma. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Untuk itu kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian tugas ya. Di sini sudah saya bagikan untuk kelompoknya ya. Untuk itu silahkan kumpul dengan kelompok masing-masing terlebih dahulu. Silahkan ya, diatur kelompoknya berdasarkan yang tertulis di sini ya. Untuk mikrofon terakhir dengan siapa tadi? Mikrofon Hafiz ya? Mikrofon. Oh ya, sorry. Dengan saya ya, saya lupa. Udah? Nah, setelah itu Bapak akan membagikan LKPD yang di kertas sama silakan yang dibuka LKPD yang ada di Google Drive kalian masing-masing. Silahkan dinyalakan Chromebook-nya. Nah, itu berapa opsi itu kan alat transportasi yang dipakai? Ada 3, 4. 3 mobil, jalan kaki. Sepeda nggak ada ya? Oh, nggak ada. Di tempat kita kereta belum ada ya. Bisa ditulis opsi. Nah, silahkan ditulis yang menurut yang kalian temukan di Google itu. 14 menit ya. Kelompok Andika, kelompok 4. Oke, Google Maps ya. Yang pola udah juga tadi? Udah ya? Udah. Nasi goreng? Sudah. Nah, jangan lupa nanti untuk setiap soal itu diberi kayak suatu jawaban, siapa tahu persiapan kita untuk teman-teman yang nanya nanti ya. Mana tahu kan dia bertanya apa gitu kan. Tentang apa yang kita jelaskan, itu persiapan juga nanti jawabannya. Jangan lupa nanti untuk teks diskusinya kesimpulan diskusinya diisi juga ya. Baik. Ya, tinggal satu kelompok lagi ya. Ini waktunya sudah berjalan hampir waktu mau habis gitu ya. Sekitar 3 menit, 40 detik. Ya, tunggu kelompok kedua ya. Silakan untuk kelompok pertama, sudah.
Nah, ini alhamdulillah sudah ya. Jadi waktunya tersisa sekitar 3 menit ya. Lebih dikit. Nah, untuk itu silakan kelompok yang pertama itu mungkin bisa diawali dengan kelompok 1 ya. Untuk maju, silakan. Tidak perlu ditutup kelompoknya, biarkan aja ya. Nanti Bapak buka di sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Rapa. Nama saya Hafiz Zamzam. Nama saya Gali. Dan nama saya Pasaditya. Oke, silakan Rapa. Jelaskan isian dari yang pertama. Baik, kami di sini akan menjelaskan cara memesan barang pada Shopee. 1. Pilih icon keranjang belanja di aplikasi Shopee. Yang kedua, pilih produk yang akan dibeli di halaman keranjang. 3. Check out. 4. Buat pesanan untuk mengonfirmasi pembelian Anda. Baik, itu yang presentasi untuk algoritma dalam Shopee ya. Ya. Baik, ada pertanyaan untuk kelompok 1, silahkan. Contoh lain algoritma selain Shopee. Contoh lain algoritma katanya selain Shopee. Baik. Contoh lain dari algoritma dari Shopee adalah sholat. Ya, tentang Sholat. sholat. Gimana itu maksudnya itu? Contohnya yang pertama itu tertib. Ya, tertib ya, baik. Niat. Oh, niat dulu Ya, ya. niat. Gimana? Niat. Dan Terus yang kedua takbir. takbir dan seterusnya. Berarti Ya. algoritma itu yang kamu pahami berarti berdasarkan sesuai Urutan. urutannya ya. Ya. Oke, berarti sesuai ketentuan dan aturan. Baik, ada pertanyaan selain Azza? Untuk selanjutnya itu kita maju, silakan maju ya. Untuk kelompok 2 ya. Ini saya close dulu. Kelompok 2. Dekomposisi tentang nasi goreng nih. Bagaimana itu? Soal kedua ialah dekomposisi tentang nasi goreng, cara membuat nasi goreng. Yang pertama-tama bahannya yaitu nasi putih, telur, bumbu halus, kecap manis, saus tiram, garam, dan minyak. Baik, itu bahannya ya. Caranya? Dengan cara pembuatannya ialah pertama, tumis bumbu hingga harum. Yang kedua, masukkan telur arak-arik. Yang ketiga, masukkan nasi dan aduk merata. Yang keempat, tambah bumbu lainnya, aduk sampai meresap. Yang kelima, sajikan dengan taburan daun bawang. Tips, pakai nasi dingin agar lebih pulen. Dan sesuaikan rasa sesuai selera. Tambahkan sayuran atau protein sesuai bakso untuk variasi. Pemecahan masalah. Ya, itu hasil diskusi kalian pada hari ini ya untuk kelompok 2. Baik, silahkan ada pertanyaan Bisa diulang kembali tentang tentang dekomposisi pembuatan nasi goreng. tentang dekomposisi nasi goreng. Sebentar, saya kesana dulu ya. Maaf, sedikit mengulangi tentang dekomposisi untuk membuat nasi goreng. Yang pertama ialah bahannya nasi putih dingin, telur, bumbu halus, kecap manis, saus tiram, garam, dan minyak. Nah, itu Galih, apakah sudah jelas? Jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya, Galih ya. Kemudian ada pertanyaan yang lain untuk kelompok 2, silahkan kalau ada. Tidak ada ya? Baik. Silakan untuk kelompok 2, terima kasih untuk presentasinya. Silakan kembali ke tempat kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Kemudian untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi atau jawaban kalian ya. Silakan. Kemudian untuk soal yang selanjutnya itu tentang pola. Ini untuk apa? Polanya pola berapa ini berarti ketemunya pola yang kelima itu. Dari atas ke bawah dulu ya, Pak. Silakan. Ini dari atas ini 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kalau dari ke bawah itu 6, Pak. Sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ada 7 pola ya. Ya, Pak. Kalau dari atas ke bawah Atas ke bawah itu 6, Pak. ada 6. Baik. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa butir itu bulatannya itu? Totalnya 6 kali 7? 42, Pak. 42 butir. Baik. Hasil diskusi kalian. Baik. Silakan. Hasil diskusi kami ini kesimpulannya adalah dengan cara berpikir komputasional ini atau berpikir seperti teknik komputer mampu menyelesaikan suatu persoalan dengan mudah.
Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, Rosehan, silahkan. Silakan Rosehan ditanyakan apa pertanyaannya kepada kelompok 3. Berikan contoh pola dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh lain ya. Contoh lain. Pola namun untuk kehidupan kita. Ya, terima kasih untuk Rosehan. Silakan dijawab Irfani contohnya. Nah, contoh rambu lalu lintas itu kehidupan sehari-hari kita ya. Ya, contohnya seperti lampu merah atau lampu lalu lintas. Lampu merah, Pak. Lampu merah ya? Ya. Rambu lalu lintas atau lampu merah? Lampu merah. Lampu merah. Baik. Di mana polanya? Misalkan warna hijau. kan ada pola di situ kan? Ya. Kamu temukan ada berbagai macam warna ya? Ya, Pak. Misalkan warnanya apa dulu? Yang pertama. Ada hijau. Ada hijau kuning. untuk Hijau untuk jalan. jalan. Kemudian kalau kuning Hati-hati. hati-hati. Baik. Kemudian untuk yang merah Berhenti. untuk berhenti. Nah itu begitu ya Rosian ya. Untuk contoh pola dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi untuk kelompok 3? Operasi dari Google Maps. Dari Google Maps itu 1. Motor lewat Jalan Cindai Alus, lamanya 20 menit, jauhnya 10,5 km. Baik. 2. Mobil lewat Jalan Cindai Alus, lamanya 22 menit, jauhnya 10,1 km. Oke. 3. Berjalan kaki lewat Jalan Keramat, lamanya 2 jam, jauhnya 8,9 km. Oh ini rutenya berbeda ya kan? Kalau saya perhatikan ya, rute berbeda, jarak tempuh berbeda dan kilometer atau jarak tempuhnya pun berbeda juga ya. Baik. Silahkan sebelumnya sorry ya, untuk itu hasil diskusi dulu, baru nanti sesi pertanyaan. Silahkan untuk kelompok lain, mungkin ada yang belum paham atau belum jelas atau mau ditanyakan, ada? Oh ya, silahkan Aska. Ntar nih saya mic-nya dulu ya. Silakan Aska yang ditanyakan. Berapa menit dan berapa jarak tempuh menggunakan bis? Untuk bis kami belum mengaturnya sampai saat ini. Mungkin kami akan tulisnya lebih lanjut. Oke, jawabannya untuk saat ini tanggapan dari kelompok 4 itu belum bisa menjawab ya Aska ya. Belum bisa menjawab karena memang mereka tidak tuliskan di kesimpulan jawaban mereka pada kegiatan ini, pada pembelajaran ini. Jadi mungkin nanti untuk kedepannya mungkin bisa dijawab oleh mereka. Tapi untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Jelas? Alhamdulillah sudah jelas. Silakan ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok terakhir ini, untuk kelompok 4. Siapa tahu ada yang masih mau dijelaskan atau tidak ada? Baik, alhamdulillah tidak ada ya. Silahkan untuk kelompok 4 kembali ke tempat duduknya dan serahkan mic-nya ya. Acara selanjutnya itu tentang postes, ya kan? Itu kita nanti akan mengadakan yang namanya postes. Nah, oleh karena itu sebelum melakukan postes ya, kita akan melakukan namanya ice breaking terlebih dahulu. Baik. Kemudian yang keempat, berkali-kali. Nah, di sini tulisannya siswa menghadap ke depan dan tangan diputar beberapa kali sambil mengucap bercikiber, cikiber, cikiber. Gitu. Ditekankan di sini pada huruf besarnya ya. Dan tangan ditekankan ke atas. Saya praktikkan. Berkali-kali bercikiber, cikiber, cikiber, cikiber. Tak, kayak gini. Oke? Siap? Nah, sekali lagi tanpa instruksi dari saya ya. Saya cuman mengucapkan bersatu kali dan seterusnya. Oke? Bersatu kali. Berdua kali. Bertiga kali. Berkali-kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Baik, itulah bentuk ice breaking kita pada hari ini ya, sebelum memulai postes. Nah, silakan dimasukkan kodenya, yaitu 82 80 21. 3 2 1. Rileks saja ya, tidak usah terburu-buru untuk menjawabnya. Tidak perlu terburu-buru, yang penting hasilnya memuaskan untuk kelompok kalian. Baik.
Kerjakan dengan hikmat post-test kita pada hari ini. Kita tunggu kelompok 4 dan kelompok 1. Hasil skor bisa dilihat secara live ya, di depan sini. Baik, udah. Ya, oke. Baik, saya jelaskan sedikit apa sih ini gitu ya. Ini namanya panggung podium ya. Nah, di sini ilustrasinya itu kalian ibaratnya sudah menyelesaikan tugas kalian ya. Seperti itu. Gitu ya. Tadi juara pertama kelompok 2, juara kedua 3, dan juara ketiga 1 ya itu. Oke lah, silakan tepuk tangan untuk kegiatan kita pada hari ini. Amin. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing sebelum dibagikan kelompok tadi. Untuk Chromebooknya silakan diletakkan di meja tempat kalian duduk masing-masing ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing sebelum dibagikan kelompok ya. Silakan. Refleksi tentang pembelajaran. Baik, untuk yang pertama itu bagaimana perasaan kamu saat ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Baik, Andika ya. Silakan, Galih. Silakan. Ya, silakan Andika. Bagaimana perasaanmu saat ini? Baik, perasaan saya saat ini menjadi lebih paham bagaimana cara berpikir melalui teknik ilmu komputer. Oke, lebih paham melalui teknik bagaimana caranya menyelesaikan suatu permasalahan. Alhamdulillah ya. Sini mic-nya diserahkan. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan memasuki yang namanya kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan berpikir komputasional kita belajar untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis layaknya sebuah komputer. Melalui proses dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma, kita dilatih untuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, menyederhanakan masalah kompleks, menemukan pola berulang, dan merancang langkah-langkah solusi untuk suatu permasalahan dengan yang jelas gitu ya. Pembahasan tentang yang namanya jaringan komputer. Jaringan komputer itu contohnya misalkan ada LAN, ada MAN, ada WAN, dan ada internet. Nah, untuk pembahasan itu kita akan melakukannya untuk pertemuan bidang studi informatika yang selanjutnya. Baik, ketua kelas dipimpin doanya karena kita memulai sesuatu itu dengan doa tadi. Baik, kita mulai ya, doa. Teman-teman, ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma. Rabbi zidna ilma. Warzuqna fahma. Warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.